masing-masing ya. Jadi di bentuk normal pertama itu ketentuannya yaitu bahwa tidak ada atribut yang multi value ya atau yang dua nilai ya. Jadi bentuk normalisasi atau dikatakan memenuhi normalisasi bentuk pertama jika tidak ada atribut yang multi value ya. Jadi tidak ada atribut yang double nilai, itu yang mesti kita telaah ya untuk bentuk normal pertama. Kemudian bentuk normal kedua yaitu bahwa tidak ada atribut non UID ya atau yang bukan UID ya yang bergantung pada seluruh UID ya. Jadi itu yang bisa dikatakan memenuhi pada bentuk normal kedua ya. Ini di bentuk normal ketiga ya. Jadi yang akan dibahas di bentuk normal ketiga yaitu pertama kita mengidentifikasi dependensi transitif ya di dalam model data, kemudian menetapkan aturan ya, aturan yang berlaku pada bentuk normal ketiga ya dalam suatu proses normalisasi. Kemudian memeriksa entitas yang tidak dinormalisasi dan menentukan aturan ya atau aturan normalisasi mana yang dikatakan itu melanggar gitu ya. Kemudian menetapkan aturan bentuk normal ketiga untuk menyelesaikan pelanggaran di dalam suatu model ya. Sedikit ilustrasi di awal ya. Jadi kemarin sudah dikatakan kata kunci ya, kata kunci oleh seorang database designer ya. Jadi bagaimana dia menyimpan informasi itu di satu tempat saja dan di tempat yang terbaik ya. Itu kata kuncinya ya yang di sini nih ya. Nah, kemudian mengikuti aturan normalisasi ya atau bagaimana dia membentuk atau menyesuaikan ya normalisasi secara konsisten itu bisa mencapai kata kunci ini gitu ya. Kemudian misalkan di sini kita mau memasukkan berbagai jenis informasi ya ke untuk seorang teman kita di buku alamat pribadi kita gitu ya. Nomor teleponnya, alamat ya, kemudian sekolahnya, tempat kerjanya dan sebagainya ya. Intinya kita mau memasukkan biodata teman kita gitu ya di buku pribadi kita gitu ya. Atau diary gitu ya. Nah, kemudian misalkan beberapa teman itu pergi ke sekolah yang sama. Ini bahasa Indonesianya ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ininya ya, ceritanya ya. Ya, saya lupa record ini sebentar. Recording in progress. Kemudian kita mau memasukkan alamat sekolah teman kita itu ya, bersamaan dengan semua teman yang ada tadi ya. Kemudian kita tidak hanya akan menduplikasi data, tetapi menyebabkan masalah potensial. Jadi misalkan kalau sekolahnya itu pindah, otomatis alamatnya berubah gitu ya. Alamatnya akan berubah ya. Meskipun berpindah dalam satu jalan yang sama, nomornya juga akan berubah kan gitu ya. Nah, kita harus kembali dan mengubahnya di semua tempat gitu. Padahal kita bagaimana kita mengefisienkan suatu database itu kita hanya mengubah di satu tempat ya, dan semua akan terubah gitu ya. Tapi dalam kondisi ini adalah apakah kita harus mengubah di semua tempat ya. Normalisasi ini bisa menghilangkan permasalahan seperti hal tersebut gitu ya. Kemudian aturan di dalam bentuk normal ketiga ya. Jadi tadi sudah kita bahas aturan bentuk normal pertama, kemudian aturan bentuk normal kedua ya. Aturan di dalam bentuk normal ketiga itu adalah tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Ya, jadi di sini ya, tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Ya, jadi kalau bentuk normal pertama itu kan non-UID dengan yang UID ya. Kalau di bentuk normal ketiga ini non-UID dengan yang non-UID. Gitu ya. Jadi bentuk normal ketiga ini melarang dependensi transitif ya. Ketergantungan transitif ada ketika atribut apapun dalam suatu entitas itu bergantung pada atribut non-UID lainnya ya di dalam entitas tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, CD gitu ya, di suatu entitas CD itu punya beberapa atribut ya. Di sini ada atribut yang sebagai UID-nya ya, kemudian atribut yang mandatori ya atau wajib dan atribut yang opsional ya.
Nah, kalau kita lihat di sini seperti store name atau store address ya, ini kalau dimasukkan di sini ya, ini kan sebenarnya store address ini ya berhubungannya dengan store name gitu ya. Jadi nama tokonya di mana, alamat tokonya di mana ya. Jadi dia saling berhubungan gitu ya, antara store name dengan store address ya. Kita lanjut dulu nih. Nah, misalkan di sini ya, kita mau simpan dalam suatu entitas itu koleksi CD gitu ya, koleksi CD kita. Nah, apakah informasi tentang toko tempat kita membeli CD itu termasuk dalam entitas yang sama gitu. Jika alamat toko berubah, maka kita juga harus mengubah informasi pada semua CD yang kita beli di toko tersebut. Nah, kan gitu ya. Kalau misalkan kita masukkan store name dengan store address ini di entitas CD gitu ya. Jadi kalau kita telaah atau kita analisis ini melanggar pada bentuk normal ketiga gitu ya. Alamat toko ya atau store address ya di sini ya, atribut store address ini tergantung pada nomor CD yang merupakan UID entitas CD ya. Jadi entitas ini sudah dalam bentuk normal pertama dan normal kedua ya. Jadi memenuhi pada aturan normal pertama dan normal kedua ya. Karena dia atribut non UID tadi ya, store address ini dia bergantung pada yang UID-nya ya. CD nomor CD-nya gitu ya. Atau ID CD-nya gitu ya. Jadi memenuhi pada bentuk normal pertama dan kedua ya. Tetapi alamat toko juga bergantung pada nama toko ya, yang mana merupakan store name ini atau nama toko ini adalah atribut yang non UID. Jadi store address ini juga dia bergantung dengan store name gitu ya. Nah, ini yang dikatakan contoh dari dependensi transitif ya atau ketergantungan gitu ya, ketergantungan antara yang non UID dengan yang non UID. Nah, jadi dikatakan ini suatu pelanggaran bentuk normal ketiga ya kalau kita telaah ya. Nah, seperti apa dia supaya bisa memenuhi bentuk normal ketiga gitu ya. Dibuat entitas sendiri yang diberi nama store misalkan ya, terserah penamaannya seperti apa gitu ya. Yang penting menunjukkan bahwa ini entitas sendiri yang menunjukkan identitas store-nya itu gitu ya, yang menunjukkan identitas tokonya itu. Jadi misalkan tokonya ya misalkan mau diberi number atau kode tersendiri ya. Itu sebagai UID-nya ya. Kemudian namanya, address-nya ya. Jadi kalau mau ditambahkan lagi atribut lain yang sekiranya bisa menjadi identitas store-nya itu ya silakan gitu ya. Kalau di sini contohnya pada name dan address ya. Jadi nama tokonya dan juga alamat tokonya. Nah, nanti dia direlasikan dengan entitas si CD ini tadi ya. Jadi model yang dinormalisasi dengan benar itu ditunjukkan di sini ya. Jadi buat entitas kedua ya, diberi nama toko ya atau store ya di sini. Kemudian direlasikan ke entitas CD ya. Jadi direlasikan ke entitas CD. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia direlasikan ke ini ya. Contoh lagi suatu kota gitu ya, city ya. Jadi ini informasi yang ada di kota tersebut ya. Misalkan kota, ukuran ya, populasi, wali kota dan sebagainya ini ya bahasa Indonesianya. Nanti teman-teman bisa sambil cek bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya di sini saya ada ini juga sih ya. Ini di slide ke ya nanti teman-teman sambil lihat lah ya. Jadi supaya bisa memahami ya, tapi sebenarnya kayak gini sih bisa dipahamin ya. Cuman kalau sekiranya bingung gitu ya dengan ini ya, kan kita bisa lihat dari ininya aja ya. Kemudian kita kira-kirakan ke ini ya. Karena dia dalam bentuk bahasa Indonesianya gitu ya. Kemudian model pertama menunjukkan entitas yang menyertakan informasi status ya. Nah, ini kan menyertakan informasi status dari kota itu tadi ya. Nah, meskipun negara adalah atribut dari kota, ya ada negara di sini atribut dari kota. Kemudian state flower, ya di sini bunga negara, ya itu adalah atribut dari negara juga, gitu ya. Jadi dia masuk di sini. Ini di sini tidak ada atribut yang opsional ya. Jadi hanya ada UID, kemudian semua yang lainnya mandatori. Ya.
Nah, kemudian kita lihat model kedua. Nah, ini di sini sudah dibentuk suatu entitas baru ya, negara bagian ya, atau dibuat state ya, nama entitasnya. Nah, ini adalah bentuk normal ketiga. Kenapa? Tadi state flower ini dia bergantung pada state ini gitu ya, dan negaranya ini ya. Jadi karena dia bergantung dengan non UID juga di sini ya, maka state ini kita coba buat untuk entitas tersendiri ya. Kemudian kita beri atribut-atributnya ya yang menyertakan identitas dari state-nya ini ya. Seperti tadi state name-nya ya, kemudian state flower-nya gitu ya. Kemudian beri apa UID-nya ya, atau mau dibuat pengkodeannya yang membuat dia unik gitu ya. Nah, ini seperti itu ya untuk bentuk normal ketiga. Kemudian dia direlasikan dengan entitas dasarnya tadi atau entitas asalnya tadi ya, dengan city-nya. Karena pasti kan berelasi, karena di sini dia menjadi atribut berarti dia ada keterhubungan gitu ya antara atribut ini dengan di entitas city ini. Jadi kalaupun kita buat dia entitas tersendiri, maka ya dia pasti akan ada relasi dengan entitas asalnya, yaitu entitas city ya. Kemudian contoh lagi ya, dalam suatu aturan bisnis ya. Setiap karyawan dapat memiliki satu mitra. Ini kan suatu aturan bisnis ya. Jadi kita kan nggak membuat suatu database, kita nggak bisa asumsikan ini sendiri ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kalau kita mau membuat suatu database itu berdasarkan pada proses bisnis atau aturan bisnis yang memang berlaku ya di organisasi tersebut atau di instansi tersebut. Misalkan di sini suatu aturan bisnis itu menentukan ya, atau menetapkan bahwa setiap karyawan itu dapat memiliki satu mitra gitu ya. Nah, model ini melanggar bentuk normal ketiga karena tanggal lahir mitra itu adalah atribut mitra ya, bukan karyawan. Jadi kalau kita lihat di sini entitas employee punya UID ya, ada ID ya atau ID employee gitu ya. Kemudian ini atribut wajibnya atau mandatorinya. Nah, ini adalah atribut opsionalnya. Nah, kalau kita lihat di sini partner birth date ya atau tanggal lahir dari mitra itu berkaitan atau memiliki ketergantungan dengan partner name ya. Jadi ya partner name-nya siapa atau siapa orangnya, tanggal lahir si partner atau mitranya itu berapa gitu ya. Ini yang berelasi misalkan dengan department gitu ya. Ini antara entitas employee dengan entitas department. Nah, karena sekarang kita lihat bahwa di atribut employee ini dia punya saling ketergantungan ya antara atribut non UID dengan atribut non UID yang lain ya. Nah, cara untuk menyatakan bentuk normal ketiga bahwa atribut non UID tidak dapat memiliki atributnya sendiri, ya kan? Ya, tadi ketentuan daripada bentuk normal ketiga tadi, ya. Nah, kemudian seperti apa gitu ya? Maka untuk mendukung bentuk normal ketiga, jadi tanggal lahir mitra ini adalah atribut dari si mitra, ya. Jadi mitra tadi atau kita beri nama dalam entitas barunya itu partner gitu ya. Kemudian diberi atribut misalkan name sebagai UID-nya atau mau dibuat ID partner gitu ya. Kemudian nanti name-nya sebagai atribut mandatori atau atribut wajib ya silakan gitu ya. Itu ditentukan. Yang penting kita mengetahui bahwa ini melanggar bentuk ketiga ya, aturan bentuk ketiga dan seperti apa bentuk aturan normal ketiga yang benar gitu ya. Kemudian birth date-nya kita masukkan di sininya. Kemudian kita beri relasi ya, relasi dengan employee atau entitas asalnya tadi ya. Jadi dia akan berelasi ya. Jadi nggak akan kita buat entitas baru terus dia akan berdiri sendiri, tidak gitu ya. Karena kalau sebelumnya dia ada di dalam atribut ini ada di dalam entitas ini berarti dia punya hubungan gitu ya di dalam suatu entitas employee ya. Jadi meskipun kan kita buat dia entitas baru, maka akan tetap harus kita buat relasi ya antara partner ini dengan employee ya. Nah, di sini dibuat anggaplah one to one gitu ya. Kayaknya dibuatnya one to one gitu ya. Kemudian diberi garis putus-putus dan yang satunya solid line ya atau garis tidak putus-putus ya. Jadi yang garis putus-putus ini anggapannya kan dia opsional ya. Kita kembali lagi ke pembahasan section yang sebelumnya ya berkaitan dengan relasi ya, relationship ya.
Jadi ini garis putus-putus ini bersifat opsional, bahwa pada karyawan ini dia tidak memiliki mitra juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, ya. Jadi tidak harus memiliki mitra. Tapi kalau partner itu harus dari seorang employee atau seorang pegawai di perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi menetapkan untuk solid line dengan garis putus-putus. Ini kembali ke section-section yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang lupa silakan dibuka kembali ya di section-section yang berkaitan dengan relasi kemarin ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi wajib pada bagian mitra ya. Ini solid line-nya ini ya. Solid line-nya ini kan menyatakan ini wajib gitu ya. Kalau garis putus-putus ini menyatakan ini opsional ya. Jadi kalau wajib ya karena seorang mitra itu dilacak hanya jika orang tersebut adalah mitra dari satu dan hanya satu karyawan ya. Jadi kalau dia mitranya ini harus berhubungan dengan employee-nya ini gitu ya. Jadi kalau nggak bisa dia berdiri sendiri gitu jadi mitra pasti dari employee. Tapi kalau employee dia tidak punya mitra tidak apa-apa gitu ya. Jadi makanya di sini opsional atau putus-putus dari arah employee ya. Oke, itu ya untuk bentuk normal ketiga dan dependensi transitif ya. Kita lanjut di section yang ke-7. Jadi di section yang ke-7 ini berkaitan dengan arch ya, hierarki ya, yang akan kita bahas di dan rekursif ya kalau tidak salah itu ya. Nah, ini di dia ada 2 subsection ya. Di subsection yang pertama ini akan kita bahas arch ya. Atau busur ya kalau bahasa Indonesia ini. Ini yang versi bahasa Inggrisnya ya, nanti teman-teman bisa sambilnya. Karena nanti kalau ngerjain apa kuis ya, bahasanya di sana arch nanti arch itu apa gitu ya. Jadi ini bahasanya untuk busur ya, arch. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang akan dibahas di subsection ini ya atau arch ini adalah mendefinisikan istilah constraint ya. Constraint yang diterapkan ke pemodelan data ya. Jadi constraint itu sendiri adalah istilahnya sederhananya itu batasan gitu ya. Kemudian mengidentifikasi relasi eksklusif OR ya. Eksklusif OR ya. Saya kembali ke sini ya supaya enak sambil kita ini ya. Nah, ini ya. Jadi mengidentifikasi eksklusif OR ya, relationship ya. Dalam suatu skenario bisnis ya. Kemudian membuat diagram constraint arch ya untuk merepresentasikan relasi eksklusif OR tadi ya. Kemudian membedakan antara penggunaan arch dengan subtype di dalam suatu model data ya. Karena arch ini cenderung mirip dengan subtype ya, tapi sebenarnya dia beda gitu. Jadi kita bisa membedakan penggunaan ini digunakan untuk arch atau ini digunakan untuk subtype gitu ya. Arch di dalam pemodelan data ini membantu seorang perancang menjelaskan eksklusif OR ya di seluruh hubungan ya. Semakin eksplisit kita menentukan requirement dari klien, maka semakin akurat implementasi akhir kita di suatu perancangan database ya. Kemudian apa itu constraint? Tadi secara sederhana constraint itu batasan gitu ya. Jadi apa? Tapi batasannya dalam hal seperti apa gitu ya. Jadi setiap bisnis itu memiliki batasan nilai atribut dan relasi mana yang diizinkan ya. Nah ini ya constraint-nya itu maksudnya dalam hal seperti ini ya. Jadi batasan suatu nilai atribut dan relasi mana yang diizinkan. Nah, jadi pembatasan ini yang disebut dengan constraint ya. Jadi tapi pembatasannya dalam hal seperti ini gitu ya. Kemudian mereka dapat merujuk pada satu atribut entitas atau hubungan antar entitas ya. Misalkan kita sudah tahu nih tentang skenario bisnis ini ya. Setiap karyawan itu harus bekerja dalam satu dan hanya satu departemen ya. Ini sudah dari awal-awal kita bahas mengenai skenario bisnis ini ya. Atau relasi antara entitas karyawan dengan entitas departemen ya. Jadi setiap karyawan itu harus bekerja dalam satu dan hanya satu departemen ya. Kan nggak bisa dia merangkap gitu ya. Dia juga di departemen keuangan misalkan, dia juga di departemen HRD misalkan, kan nggak merangkap ya. Tapi hanya satu gitu ya. Kemudian dalam
topik pelajaran ini ya, yang akan kita lihat jenis constraint lain ya. Jadi suatu constraint dari exclusive OR gitu ya. Ya, akan kita bahas dulu relasi dari exclusive OR ya. Relasi dari exclusive OR ya. Jadi relasi yang saling eksklusif itu kadang-kadang terdapat di antara entitas atau dikenal juga dengan istilah relasi eksklusif OR ya. Sekali lagi, hubungan yang saling eksklusif kadang-kadang terdapat di antara entitas dan juga dikenal sebagai relasi eksklusif OR ya. Jadi relasi eksklusif OR itu adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih dari entitas lain di mana hanya satu dari hubungan itu yang ada pada suatu waktu. Ya, ini dipahami konsepnya ya. Jadi suatu relasi eksklusif OR itu adalah relasi ya atau hubungan antara satu entitas dengan satu atau lebih entitas lain ya. Jadi hubungan antara satu entitas dengan dengan dua atau lebih entitas lain, tetapi hanya satu dari relasi itu yang ada pada suatu waktu gitu ya. Hanya satu dari hubungan itu yang ada pada suatu waktu ya. Jadi kalau di dalam IRD ini kita memodelkan tipe hubungan seperti ini itu dengan istilah ARCH tadi ya atau busur tadi ya dalam suatu pemodelan data entity relationship diagram ya atau IRD ya. Jadi model tipe hubungan seperti ini itu kita modelkan dengan bentuk busur atau ARCH tadi ya. Contoh di sini ya, jadi misalkan suatu acara pelatihan atau training event gitu ya, itu dapat diselenggarakan dengan trainer internal ya, atau suatu perusahaan khusus memang dia melayani training ya, ya ini eksternal gitu ya, training company gitu ya. Nah di sini kan kalau kenapa nak? Sebentar ya teman-teman. Kalau kita lihat di situ ada dua ini ya, ada dua, bentar, ada dua entitas yang dia berelasi ya dengan training event ini gitu ya. Jadi ada pelatih in-house trainer ya atau pelatih internal ya. Kemudian ada training company ya. Jadi ini dengan relasi dapat diselenggarakan gitu ya. Jadi suatu training event ini bisa diselenggarakan dengan in-house trainer atau dengan training company. Dan ini masing-masing memiliki atribut gitu ya. Nah, ini kan eksklusif OR ya. Ini tadi ya menyatakan bahwa dia berelasi dengan satu atau dua atau lebih dengan entitas lain, tapi hanya satu relasi saja yang dia bisa dilakukan pada satu waktu. Jadi kalau seperti ini ya berarti dia akan memilih gitu ya, apakah dia di in-house trainer atau dia diselenggarakan oleh training company. Jadi tidak dua-duanya. Itu yang membedakan text remote. Yang membedakan dengan subtype gitu ya. Jadi kalau di ARCH ini hanya salah satunya saja gitu ya. Hanya salah satunya saja. Apakah dia dilaksanakan dengan in-house trainer atau dia dengan training company gitu ya. Kan misalkan dalam suatu beberapa training event ya mungkin ada kalanya dia dilaksanakan dengan in-house trainer gitu ya. Ada kalanya nanti dia dilaksanakan dengan training company. Jadi tetapi pada satu waktu dia hanya dilaksanakan oleh salah satunya ini saja gitu ya. Apakah in-house trainer atau training company gitu ya. Misalkan dalam suatu perusahaan ya dalam 1 tahun dia punya schedule training event, ada beberapa training event gitu ya. Misalkan ada 5 training event dalam 1 tahun. Mungkin training event yang pertama dalam tahun tersebut dia dilaksanakan oleh in-house trainer aja gitu ya. Kemudian nanti training event yang kedua oleh training company, nanti training yang ketiga training company lagi, nanti yang keempat lah in-house trainer lagi. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi dia hanya dilaksanakan oleh salah satu. Nah, untuk menandakan bahwa ini eksklusif OR tadi ya atau tipe dari eksklusif OR tadi, maka dalam penggambaran IRD itu diberi seperti ini ya. Jadi diberi tanda ini ya garis ya, kemudian ada melengkung ya. Nah, ini tanda arch-nya itu tadi ya. Ini tanda arch-nya itu tadi ya. Nah, ini menandakan bahwa ini arch gitu ya. Beda kalau dia subtype ya. Oke ya. Ini tadi sudah kita bahas ya.
Jadi setiap training event itu harus diselenggarakan oleh satu dan hanya satu ya, pelatih internal atau dan hanya satu perusahaan pelatihan gitu ya. Contoh lain misalkan billboard ya. Nah, ini dia berelasi dengan 3 entitas ya. Jadi billboard ya atau papan iklan ya, ini adalah ruang iklan yang dapat menampilkan film ya atau produk atau pengumuman publik ya. Jadi movie, produk advertisement ya dan publik pengumuman ya atau pengumuman publik. Nah, ini mungkin mengandung iklan sekitar satu saja dalam satu waktu gitu ya. Apakah billboard ini nanti mau diiklankan, iklannya itu nanti isinya movie ya atau produk iklan gitu ya, ataukah announcement ya atau pengumuman gitu ya. Nah, ini dia hanya kembali ke konsep atau definisi dari exclusive or tadi gitu ya. Jadi bahwa hanya ada satu saja nanti yang berjalan ya di satu waktu gitu ya. Jadi billboard ini nanti isinya movie ya movie aja gitu ya. Iklan ya iklan saja gitu. Pengumuman ya pengumuman saja gitu ya. Kemudian setiap fitur memiliki karakteristik atau atributnya sendiri ya. Jadi masing-masing punya atribut sendiri ya. Movie punya atribut sendiri ya, ada title-nya, opening date-nya, kemudian produk advertisement ya, ada name ya, kemudian public pengumuman ada pesan gitu ya. Oh ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, sampai di mana tadi? Sampai di atribut ya. Kemudian publik pengumuman juga punya atribut sendiri. Atribut ini ya fleksibel ya, teman-teman. Ya kira-kira mau ada atribut lain yang perlu ditambahkan ya bisa gitu ya. Kemudian arts ya memberitahu pembaca diagram ya. Jadi arts ya atau busur ini memberitahu pembaca diagram bahwa hanya satu dari fitur ini yang akan memiliki relasi dengan setiap instan di billboard ya. Jadi hanya salah satu dari relasi ya, apakah dia relasi ke movie atau dia relasi ke iklan atau dia relasi ke pengumuman gitu. Yang hanya dia berjalan ya untuk si billboard ini gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan konsep daripada exclusive or tadi ya. Sebentar. Kemudian merepresentasikan relasi exclusive or di suatu IRD ya. Jadi ARS ini merupakan cara untuk merepresentasikan relasi yang saling eksklusif di dalam IRD ya. Sebentar. Jadi ARS ini merupakan cara untuk merepresentasikan relasi yang saling eksklusif di dalam IRD ya. Tadi sudah kita ini ya bahas ya dari contoh-contoh yang ada tadi ya. Jadi misalkan suatu contoh lagi di sini misalkan suatu membership ya atau keanggotaan ya. Itu ada yang company, ada yang customer. Nah, ini dia memilih gitu ya salah satu gitu ya. Apakah dia di keanggotaan ini dipegang oleh satu perusahaan atau di customer sendiri atau satu pelanggan sendiri gitu ya. Arts ini mewakili hubungan atau relasi dari exclusive or. Jadi setiap membership atau setiap membership atau keanggotaan ya harus dipegang oleh satu perusahaan atau harus dipegang oleh satu pelanggan ya, tetapi tidak keduanya. Jadi dia nggak sebagai membership di company juga di customer juga gitu ya. Jadi dia hanya salah satunya saja gitu ya. Maka dia di company atau dia di customer ya. Jadi yang menandakan tadi bahwa dia hanya akan berelasi dengan salah satunya tadi ya tandanya ini ya. Jadi kalau tidak ada tanda ini maka kita akan berpikir bahwa ini berelasi dengan kedua-duanya gitu ya. Tapi kalau ada tanda arts-nya ini maka kita akan mengetahui bahwa ini hanya berelasi dengan salah satunya saja gitu ya. Arts direpresentasikan di IRD sebagai garis lurus dengan ujung melengkung. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman.
Kemudian sebuah lingkaran digambar pada busur untuk setiap hubungan yang merupakan bagian dari busur. Nah, ini tadi ya yang menunjukkan relasi dari eksklusif OR-nya tadi ya. Busurnya itu yang ini ya. Jadi nanti kalau di data modeler ya, sudah sampai di ARCH belum data modelernya? Boleh salah satu menjawab? Sepertinya belum Bu, kalau untuk ARCH Belum lebih ya, oke. dalam ya. Iya, nanti mungkin sampai ke situ ya. Jadi kalau di data modeler itu juga kita bisa gambarkan model ARCH-nya ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian ARCH ya, ini tambahan ya untuk suatu ARCH ya. ARCH itu selalu menjadi milik dari satu entitas ya. ARCH dapat mencakup lebih dari dua hubungan ya, seperti tadi kita bisa gambarkan, tapi tetap dia untuk menyatakan eksklusif OR-nya hanya satu ya, tapi busurnya itu bisa lebih seperti tadi penggambarannya tadi ya, ada dua hubungan ataupun sampai 3 hubungan tadi ya. Kemudian tidak semua hubungan suatu entitas perlu dimasukkan dalam ARCH ya. Kemudian entitas mungkin memiliki beberapa busur ya, ini kebalikan dari yang ini. Ya. Kemudian ARCH harus selalu terdiri dari hubungan dengan opsionalitas yang sama ya. Jadi tipe relasinya itu harus sama gitu ya. Nah ini ya, misalkan ini ya. Jadi kalau ini many to one ya, di sini juga many to one ya, dengan tipenya ini juga sama ya. Dia akan sama, cuma nanti yang berjalan hanya satu gitu loh maksudnya. Tapi sebenarnya relasinya ini tipenya sama gitu ya. Semua hubungan dalam ARCH harus bersifat wajib atau semua harus opsional. Nah, ini salah satu ya. Apakah semua harus bersifat wajib atau semua juga harus sifatnya opsional ya. Kemudian hubungan atau relasi di dalam ARCH itu mungkin akan berbeda kardinalitas meskipun ini jarang terjadi ya. Mungkin saja bisa berbeda kardinalitas, tapi ini jarang ya. Karena biasanya secara skenario bisnis atau aturan bisnis itu berlakunya sama gitu ya. Kemudian akan kita bahas supertype dan subtype ya. Karena kalau sekilas kita lihat ARCH ini seperti subtype gitu ya. Jadi kayak turunan juga kayak seperti kita bahas ya, seperti sebelumnya dibahas di subtype ya, di section subtype ini section berapa ya, 4 apa 5 saya lupa ya, itu nanti silakan kalau mau buka-buka lagi ya. Jadi ARCH dan super atau subtype ini keduanya memodelkan eksklusivitas timbal balik ya. Dalam situasi tertentu paling baik dimodelkan sebagai ARCH dan lainnya sebagai supertype atau subtype ya. Jadi dalam situasi tertentu ini bisa kita membedakan ini bisa dimodelkan dalam bentuk ARCH atau kita bisa modelkan dia sebenarnya bisa dalam bentuk super type atau subtype gitu ya. Karena sekilas akan kita mikirnya mirip gitu ya. Nah, contoh di sini ya, contoh di account ya. Contoh di account ya. Jadi rekening giro dan rekening tabungan ya, checking account dan saving account ini merupakan tipe dari rekening ya. Ini tipe dari rekening. Jadi apakah ini ARCH atau apakah ini super dan subtype gitu ya. Karena ini dikatakan tipe ya. Kalau ini kan penggambarannya ARCH ya, karena ada tandanya ini ya. Ini menandakan ARCH ya. Apakah dia ke rekening giro atau dia ke rekening tabungan gitu. Tapi karena di sini dikatakan bahwa ini merupakan tipe dari rekening. Jadi suatu aturan bisnis atau skenario bisnis, misalkan di suatu bank kita tanya gitu, apakah rekening giro ini dan rekening tabungan ini merupakan tipe dari rekening gitu ya. Nah, di sini dikatakan tipe dari rekening, jadi harusnya penggambarannya adalah dalam bentuk supertype dan subtype ya. Jadi kalau dalam supertype dan subtype kan penggambarannya seperti ini ya. Jadi dia masuk di sini. Jadi semua atribut yang ada di account ini juga akan menjadi atribut di subtype-nya ini ya, di checking, saving ya atau other ya. Jadi dia akan memiliki keterhubungan di tiap atributnya ya. Karena dia istilahnya bagian daripada account ini gitu ya. Contoh lagi suatu event ya. Nah, ini bisa diadakan baik dari rumah pribadi ataupun ruang publik gitu ya.
Jika entitas yang terkait melalui arch serupa, mungkin ada kasus untuk membuat super atau subtype tanpa busur. Nah, ini tergantung lagi ya. Jadi kalau misalkan ada entitas yang terkait ya, jadi melalui busur mungkin serupa ya. Tapi kalau dalam hal ini karena dia bisa diadakan di sini atau di sini gitu ya. Dia bisa diadakan di rumah pribadi atau di ruang publik. Maka ini penggambarannya dalam bentuk arch gitu ya. Menggambarnya kalau dalam kasusnya seperti ini gitu ya. Jadi event ini bisa diadakan di rumah pribadi atau di ruang publik ya. Kalau di seperti ini jadi penggambarannya adalah arts ya. Jadi dia hanya diadakan di sini atau dia diadakan di sini dan dia memiliki atribut masing-masing ya. Memiliki atribut masing-masing. Event atributnya sendiri, private home atributnya sendiri dan public space atributnya sendiri. Nah, kalau dia misalkan mau kita gambarkan super atau dalam bentuk subtype gitu ya, maka entitas yang terkait melalui arch ini ada yang serupa gitu ya. Jadi misalkan seperti ini gitu ya. Jadi ada entitas sendiri dulu yang menyatakan bahwa private home dan public space ini adalah tipe dari si entitas ini gitu ya. Jadi misalkan ada entitas, kita bentuk entitas venue gitu ya. Nah, venue ini punya tipe gitu ya. Venue ini bisa di private home, bisa di public space ya. Atribut dari venue-nya ini juga atribut daripada private home dan public space ya. Jadi dalam hal ini adalah private home atau rumah pribadi dan ruang publik ini ya. Public space-nya ini adalah tipe-tipe dari venue gitu ya. Tipe dari venue-nya ya. Dan mereka memiliki atribut yang secara umum serupa sehingga mereka bisa berupa supertype dan subtype ya. Jadi atribut di venue ini adalah juga atribut di private home dan public space ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita gambarkan dalam bentuk supertype dan subtype gitu ya. Tapi kalau dalam hal yang seperti ini tadi, kalau langsung ke private home dan public space kita gambarkan dia dalam bentuk arch ya. Contoh lagi ini ya, ini tadi sudah ya. Jadi untuk ini training event ya, tadi sudah nih ya, dan perusahaan pelatihan ya atau training company dengan in-house trainer ya, in-house trainer dengan training company ini bukan tipe dari acara pelatihan ya. Jadi in-house trainer sama training company ini bukan tipe dari training event ya. Karena dia bukan tipe, maka kita gambarkan dia dalam bentuk arch ya. Kalau misalkan dia tipe dari ini ya, istilahnya kata kuncinya itu kalau kita menganalisis suatu skenario bisnis ya atau aturan bisnis itu adalah kalau untuk ini ya menentukan arch dan super atau subtype ini adalah kata-kata tipe gitu istilahnya ya. Kalau kita mau menganalisis proses bisnisnya gitu ya. Jadi kalau itu bagian dari atau tipe dari si entitasnya tersebut ya, kita gambarkan dia dalam bentuk subtype ya. Seperti dulu ada payment gitu ya, pembayaran ya. Apakah dia kan punya tipe ya, apakah dia mau tunai gitu ya, atau dia mau by card ya, atau seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah tipe ya, tipe dari model pembayaran gitu, atau model payment ya. Oke, ya itu ya yang kita bahas di subtype sampai subsection subsection 7.1 ini ya, busur atau arch tadi ya, constraint, kemudian exclusive or dan relasi yang tidak yang saling eksklusif ya. Oke, saya lanjut di 7.2 ya. Hierarki dan hubungan rekursif ya atau relasi rekursif ya. Yang akan kita bahas di sini yang pertama mendefinisikan dan memberikan contoh dari suatu relasi hierarkis ya. Kemudian mengidentifikasi UID dalam model hierarkis ya. Kemudian menentukan dan memberikan contoh dari hubungan rekursif ya. Kemudian mewakili hubungan rekursif dalam IRD yang diberikan di dalam suatu skenario. Kemudian membangun model yang menggunakan rekursif dan hierarkis untuk mengekspresikan makna konseptual yang sama ya. Sedikit ilustrasi di awal ya. Jadi seringkali peran itu diatur oleh hierarki ya di suatu tempat kerja itu. Misalkan di tempat kerja itu kan ada manajer ya, ada kepala kru ya dalam bahasa Indonesianya ini ya. Kemudian petugas resepsionis ya, pembuat makanan dan sebagainya. Kalau di sekolah kita tahu ada hierarkinya itu ada kepala sekolah ya.
kemudian asisten kepala sekolah ya atau wakil kepala sekolah misalkan ya. Kemudian guru dan staf gitu ya. Wakil kepala sekolah juga punya banyak ya, ada yang wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu ya, ada wakil kepala sekolah bidang apa gitu ya. Sama kalau kita di kampus gitu ya, ada dekan, ada wakil dekan ya. Wakil dekan juga punya masing-masing ya, ada wakil dekan bidang apa ya, bidang akademik, ada yang bidang umum ya, bidang kemahasiswaan dan sebagainya. Jadi data hierarkis ini sudah umum ya, sudah umum sekali ya. Kemudian memahaminya akan membantu kita membuat suatu model ya, bagan organisasi bisnis ya, struktur bangunan ya, struktur hierarki maksudnya ya. Kemudian misalkan dalam suatu silsilah keluarga ya, dan banyak hierarki lain yang kita biasa temukan di dunia nyata ya. Kalau di perkantoran ya kita biasanya bagan organisasinya itu ya. Nah, itu dari garis koordinasinya itu seperti apa? Misalkan dari dekan ke wakil dekan ya, kemudian habis wakil dekan itu kaprodi ya, misalkan kalau tidak ada jurusan, kalau ada jurusan ke ketua jurusan dulu ya. Tapi kalau tidak ada jurusan langsung prodi ya berarti ke koordinator program studi ya. Nanti dari koordinator program studi langsung ke dosen ya, dosen fungsional. Itu kan hierarkinya gitu ya. Kemudian bagaimana kita menentukan garis koordinasinya gitu ya. Contoh di sini hierarki suatu organisasi ya yang direpresentasikan dalam suatu bagan organisasi ya. Misal saja nih ambil contoh gitu ya. Di sini misalkan presiden atau kepala istilahnya gitu ya. Ya istilahnya yang paling tinggi lah ya, top level manajemennya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada direktur ya, di bawahnya lagi ada manajer ya. Kemudian lanjut ke karyawan ya. Karyawan ini juga mungkin ada level-levelnya lagi ya. Yang ambil contoh di sini karyawan level awal gitu ya. Nah, ini adalah hierarki ya dari suatu organisasi sehingga kita bisa tahu yang top levelnya siapa gitu ya, middle levelnya siapa, kemudian low levelnya siapa gitu ya. Sebentar. Ya, kemudian bagan organisasi dapat direpresentasikan oleh model data ini ya. Kita membuat suatu entitas untuk setiap level dengan hubungan ke level berikutnya ya. Apakah UID untuk setiap entitas gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan bagannya tadi ya, bagannya tadi kalau kita gambarkan dalam bentuk model data seperti ini ya. Jadi dari yang paling atas kemudian ke bawah, kemudian ke bawah dan ke bawah. Kalau kita lihat kebanyakan ini one to many ya. Karena kalau misalkan ini kepalanya satu ya, dia akan membawahi beberapa di bawahnya gitu ya. Kemudian satu director juga membawahi beberapa manajer ya. Kemudian satu manajer juga membawahi beberapa level employee ya atau employee. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, hubungan yang dilarang, masih ingat ya, hubungan yang dilarang ya, BART relationship ya. BART relationship ya. Sebentar, 7.2 ya di sini ya. Kita lihat. Jadi kalau ada kata-kata BART relationship itu hubungan yang dilarang ya. Nanti bingung sih kalau ini. Ini ya. Kalau di kuis nanti kata-katanya BART relationship ya. Istilahnya ya. Jadi berikut kasus suatu UID ya, UID cascade-nya ya. Kan tadi kita bingung ya, apakah UID untuk setiap entitas gitu ya. Nah, UID lantai ya, ini adalah kombinasi nomor dari lantai dan ID gedung. Nah, kan kalau ini dia bagian organisasi bukan orang ya, bukan seperti presiden, direktur dan sebagainya tadi, tapi dalam hubungan misalkan di suatu gedung mall gitu ya. Gedung mall atau gedung perkantoran lah gitu ya. Itu kan dari atas itu gedungnya dulu gitu ya, kan kita ketahui. Nanti dari gedungnya kemudian kita ketahui floor-nya gitu ya. Nah, misalnya gedungnya itu ada beberapa lantai gitu ya. Kemudian nanti suite-nya gitu ya, di ini mana gitu ya. Kemudian nanti room-nya ya. Nah, ini adalah ininya apa? Hierarkinya ya, hierarkinya. Nah, di sini ada BART relationship ya.
Masih ingat ya bahwa about relationship ini menandakan bahwa ID dari si entitas ininya ya, entitas yang di building ya, anggap dari di sini entitas building ini akan menjadi ID juga di floor-nya ini ya. Nah, ini ingat ya. Jadi tanda dari about relationship ini menandakan bahwa ID dari atau UID dari si building ini akan menjadi ID juga atau UID juga dari floor ya. Jadi kalau kita lihat bahwa UID lantai ini adalah kombinasi dari nomor lantai dan ID gedung ya. Jadi UID floor ini adalah kombinasi dari nomor lantai ya, number ini, dan juga ID gedung ya. Kemudian untuk UID suite ini adalah kombinasi dari nomor suite dan nomor lantai dan juga ID gedung ya. Karena dia dalam bentuk hierarki ya, karena dia dalam bentuk hierarki. Jadi UID dari suite ini adalah dari ID gedung, nomor lantai, dan nomor suite-nya. Gitu ya. Kemudian UID ruang juga begitu, dia dari atas ya, kombinasi dari ID ruang dan nomor suite dan nomor lantai dan juga ID gedung. Gitu ya. Jadi untuk mengetahui room ini ya, kita harus mengetahui dari dia di gedung mana, dia ada di lantai berapa ya, dia di suite keberapa ya di ini, kemudian baru kita ketahui roomnya gitu ya. Gitu juga kalau kita mau tahu lantai ya, lantai berapa, nah di gedung mana gitu ya, nanti dibilang di situ di lantai 2 ya, di lantai 2 di gedung mana, tapi lantai 2-nya gitu ya, gedungnya banyak gitu ya. Saya kalau kalian ke Fakultas Teknik juga cuma dibilang lantai 2 yang mana gitu ya. Lantai 2 gedung yang mana nih gitu ya. Nanti bingung. Nah, jadi untuk kasus seperti ini ya, dalam skenario bisnis seperti ini ya, menunjukkan bahwa ini dia saling berelasi gitu ya. Jadi untuk menunjukkan ini di lantai mana ya harus mengetahui dia di gedung mana. Kira-kira seperti itu ya ilustrasi pemahamannya ya. Kemudian hierarki dan versus hubungan rekursif ya. Kedua model ini mewakili semua karyawan ya. Yang di sebelah kiri adalah struktur hierarkis, yang di sebelah kanan ini menggunakan hubungan rekursif ya. Jadi kalau ini kan sudah jelas ya hierarki ya. Dari presiden, kemudian director, manager, kemudian entry level employee atau level employee-nya. Kemudian yang di sebelah kanan ini menggunakan hubungan rekursif ya. Jadi dia relasinya itu pada entitasnya itu sendiri gitu ya. Jadi ini relasi yang terjadinya ya. Jadi si employee ini secara umumnya gitu ya. Jadi employee ini kan sebenarnya presiden, director, manager, level employee ini sebenarnya semuanya adalah employee gitu ya. Semuanya adalah employee ya, pegawai gitu. Cuman hanya beda dari hierarkinya tadi ya. Jadi secara umumnya ini employee gitu ya. Kemudian dia berelasi dengan dirinya sendiri ya. Misalkan di dalam employee itu dia juga sebagai manajer gitu ya. Jadi si employee ini dimanajeri oleh si employee itu sendiri gitu ya. Dan employee itu sendiri mau memanajeri oleh employee itu sendiri. Jadi memanajeri dari karyawan itu sendiri gitu lah. Jadi dia hanya ada di entitas itu sendiri secara umumnya. Tapi kalau kita jabarkan dia dalam suatu hierarki ya seperti ini gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian hubungan tidak dapat hierarki dan rekursif pada saat yang sama ya. Jadi mana yang lebih baik ya? Akan lebih baik kalau kita gambarkan dalam bentuk hierarki sih sebenarnya supaya lebih mudah memahami gitu ya. Jadi kita tahu hierarkinya gitu ya. Hubungannya juga ya. Kemudian hierarki ya, struktur hierarki lebih eksplisit dan lebih mudah bagi kebanyakan orang untuk memahami karena sangat mirip dengan bagian organisasi. Nah, tadi saya katakan ya bahwa hierarki itu akan lebih mudah untuk dipahami ya. Secara visual saja gitu ya, kita kalau lihat bentuk pemodelan hierarki ya itu lebih mudah kita pahamin gitu ya. Kalau secara visual kita melihat gitu ya, orang melihat suatu diagram dibanding orang melihat suatu model data yang rekursif tadi ya.
Kemudian setiap entitas itu dapat memiliki atribut dan hubungan wajib sendiri ya, jika bisnis memerlukan ini ya. Jadi ini semua tergantung daripada proses bisnis sebenarnya ya. Proses bisnisnya seperti apa. Jadi setiap entitas bisa memiliki atribut dan hubungan wajib sendiri ya, jika memang suatu bisnis tersebut membutuhkan atau memang menentukan ketentuan tersebut gitu ya. Dengan cara ini model data Anda akan benar-benar mencerminkan aturan bisnis ya. Kemudian jika rekursif ya atau hubungan rekursif ini cenderung lebih sederhana ya, karena kita hanya menggunakan satu entitas ya. Memang kalau kita lihat dia penggambarannya jadi sederhana ya, nggak ribet gitu kayak banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita amati, kita telaah, lebih mudah kita membacanya itu dalam bentuk hierarki gitu ya. Ya, jadi hubungan rekursif ini cenderung lebih sederhana ya, karena hanya menggunakan satu entitas. Diagram Anda akan tidak terlalu sibuk ya. Ini bahasanya ya. Jadi kalau istilahnya kalau orang ngelihat sekilas gitu aja, oh, simple nih gitu ya relasinya. Atau simple nih diagramnya gitu ya. Kalau cuma melihat secara sekilas gitu. Tapi sebenarnya kalau diamati atau ditelaah sebenarnya akan membingungkan nanti jadinya ujung-ujungnya gitu. Oh, ini gimana ini cara membacanya kan gitu ya. Kalau orang yang awam ya. Untuk melihat suatu IRD ya. Kalau orang yang memang sudah paham nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan kalau kita misalkan memperlihatkan ke klien kita gitu ya, belum tentu klien kita paham gitu ya dengan suatu IRD. Tapi klien kita kalau kita lihatkan dalam bentuk hierarki ya dia akan cepat pahamnya gitu. Karena dia akan melihat itu seperti suatu bagian organisasi ya. Tinggal dia hanya melihat bahwa oh ini atribut-atributnya ini gitu ya. Dan ini relasinya seperti ini gitu ya. Kemudian kok suara saya berbayang ya. Kemudian untuk di rekursif ini kurang spesifik ya, karena kita tidak dapat memiliki atribut atau hubungan wajib ya, kecuali mereka wajib dalam semua instance entitas ya. Suara saya seperti ini ya, feedback. Kemudian konvensi penggambaran ya, konvensi suatu IRD itu akan menunjukkan di teman-teman suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oh, ya. Jelas, Bu. Oke, feedbacknya di saya aja ya. Teman-teman enggak ya? Enggak, Bu. Aman aja, Bu. Yalah, oke lah. Lanjut ya, teman-teman. Jadi konvensi penggambaran IRD ya yang menunjukkan hubungan yang ini digambarkan seperti loop ya atau looping gitu ya. Nah, ini kalau dalam penggambarannya seperti fixed ear ya. Kuping kuping apa nih? Bi gitu ya. Nah, ini ya. Jadi penggambaran loop-nya itu ya dalam bentuk fixed ear seperti ini ya. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendirinya. Jadi tetap one to many gitu ya. Sini one, sini many gitu ya. Kemudian relasi yang terjadinya apa ya dituliskan ya. Si employee tadi di manajerial oleh employee-nya sendiri ya. Begitu pula sebaliknya ya. Kemudian skenario bisnis produsen mobil juga seperti itu ya. Jadi suatu organisasi produsen mobil dia mempertimbangkan semua bagian dasar ya, subperakitan ya dan produk sebagai contoh dari entitas yang disebut komponen ya. Jadi mau apapun itu ya ininya itu tetap dia komponen gitu ya, atau bagian daripada si komponen itu tadi gitu ya. Jadi ini bisa juga digambarkan dalam bentuk hubungan rekursif ya, tapi many to many ya. Jadi apapun itu ya dia tetap istilahnya komponen ya dari mobil tersebut gitu ya. Kemudian model data bill of material ya sebagai hubungan rekursif many to many. Jadi setiap ruang mungkin merupakan bagian dari satu atau lebih ruang ya. Setiap ruang mungkin dibuat dari satu atau lebih ruang ya. Ini masih komponen ya. Oke, mungkin itu ya sedikit konsep pemahaman dari yang dikatakan hubungan hierarkis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggambarkan suatu model IRD ya, tapi dalam bentuk yang hierarkis dan dalam bentuk yang rekursif ya. Sebenarnya memang lebih mudah yang hierarkis ya secara pembacaan atau ini ya, tapi kalau secara kasat mata orang melihat itu akan lebih sederhana dengan rekursif ya. Tapi itu untuk orang yang memang sudah
memahami model data IRD ya. Tapi kalau orang misalkan klien kita belum paham dengan model data IRD, akan lebih baik kita gambarkan secara hierarkis ya. Ya itu sebenarnya fleksibel ya, fleksibel tergantung dari ini ya. Kalaupun misalkan juga bagian organisasinya banyak gitu ya, bagian-bagian atau bidang-bidang level-level gitu, level-level di dalam suatu organisasi itu akan lebih baik misalkan dalam bentuk hierarkis. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini ya. Insya Allah kita lanjut di section yang berikutnya nanti. Ini di section yang 7 ya. Sampai di sini teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Masih segar bugar semuanya ya? Kasih Bu. Kasih Bu. Kasih Bu. Mungkin itu ya. Kemudian sebentar saya coba sebentar ya. Kemudian untuk ini saya coba tadi malam download itu saya belum telah juga sih, tapi saya baru download. Cuman saya mengingatkan saja untuk teman-teman semua ya, untuk ininya ya, kuis dan mid exam ataupun final exam. Final exam belum ya, sampai mid exam. Paling tidak sampai section yang ke-7 ya, kuis di section yang ke-7. Sebentar saya coba share screen ya. Ya, ini kelihatan ya. Ada yang sudah sampai final exam ya, ada juga sih ya yang sudah sampai final exam ya. Paling tidak sudah sampai di sini ya teman-teman ya, sudah sampai saya ada ngajar lagi ini ya, matematika diskrit 9:30 ya. Oke, nggak apa, sebentar. Ada yang sampai paling tidak sudah sampai di sini ya, kalau bisa ya, di pekan ini ya, di minggu ini ya teman-teman. Karena kita sudah sampai di pembahasan section yang ke-7 ya. Jadi bagi yang belum, saya mohon sambil diselesaikan ya, jangan ditunda-tunda ya, nanti numpuk di belakang ya.